Cara Yesus mengalahkan racun maut. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS dari Gereja Allah Gaifu. Cara Yesus mengalahkan racun maut. Racun maut itu di Alkitab disebut juga sengat maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Hei maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut, sengat maut itu kuasa hukum Taurat. Bagaimana caranya Yesus mengalahkan sengat maut atau racun maut? Sedangkan racun maut ada di Markus 16 ayat 17-18, daerah situ. Bagaimana caranya Yesus mengalahkan racun maut atau sengat maut? Begini, penjelasan mudahnya begini, Orang Yahudi harus melakukan 613 hukum Taurat, perintah dan ketentuannya. Beberapa hukumannya itu berat. Kalau berzina itu mati dirajam. Kalau lupa sunat itu mati, dihukum mati, dan banyak lagi. Tapi ada juga yang ringan-ringan juga. Nah, untuk obatnya, karena orang kan pasti tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Obatnya adalah menyembelih 4 binatang setiap tahun Setiap tahun harus menyembelih 4 binatang dan 1 kurban sajian. Nah, 4 binatang ini syaratnya kan harus hidup dulu. Binatang ini hidup, lalu disembelih, lalu mati, pencurahan darah, lalu mati, kan harus begitu. Saya ulang, di era perjanjian lama, kuasa hukum Taurat, racun maut itu diobati pakai nyembelih korban 4 binatang, Korbannya waktu itu masih hidup, binatangnya hidup, lalu disembelih, penumpahan darah, lalu untuk obat daripada sengat maut itu. Lalu ini dilakukan oleh Yesus. Yesus juga diibaratkan harus sama, hidup dulu, manusia hidup, tapi manusia beda dengan kita, Ini Yesus itu manusia yang tidak melalui secara biologis, tidak melalui secara biologis. Jadi harus hidup dulu. Yesus ini harus hidup, lalu disembelih. Masa disembelih sih Pak? Ditikam lambungnya, keluar darah, pencurahan darah, lalu mati, lalu sah sebagai mengalahkan sengat maut itu. Jadi saya ulang, Yesus harus hidup dulu, hidup, lalu disembelih, itu ditusuk lambungnya, ditikam lambungnya, terjadi pencurahan darah, lalu mati. Sudah selesai untuk mengalahkan kuasa hukum Taurat. Lah kok dia bangkit ngalahin apa Pak? Bangkit itu mengalahkan kuasa dosa waris. Kan kuasa dosa waris mati kekal. Nah, Yesus bangkit berarti mati kekal sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus mati disalib lalu bangkit itu mengalahkan 2 kuasa. Pertama adalah kuasa mati kekal akibat dosa waris, yang kedua adalah sengat maut. 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Hei maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus sudah menang, mengalahkan maut, mati kekal. Lalu di bawahnya ayat 55, 56 bicara tentang sengat maut. Sengat maut itu racun maut, kuasa hukum Taurat. Begitu cara Yesus mengalahkan sengat maut, atau racun maut. Anda pasti ingat kalau soal racun maut toh, karena racun maut hanya ada 1 ayat di dalam itu racun maut yang ini, bukan racun maut yang wah di air ini ada racun yang membuat maut, seperti itu, Ini racun maut dalam arti kuasa hukum Taurat, ada di Markus 16 ayat 17-18. Jadi very clear, sekarang Anda ngerti kenapa Yesus harus manusia hidup dulu. Manusia hidup lalu harus disembelih, enggak disembelih sih, tapi ditikam lambungnya, terjadi pencurahan darah. Yang penting pencurahan darah, sehingga Yesus disebut sebagai anak domba Paskah yang disembelih. Itu arti kiasan. Terjadi penumpahan darah, Ibrani
9 ayat 22 ya. Maka sah karya mengalahkan racun maut, sengat maut dari Yesus sah. Very clear ya, sangat mudah menjelaskan itu ya. Jadi itu sebabnya Yesus harus hidup lebih dulu jadi manusia. Kan di luar sana pada tidak nyampe mikirnya ya. Di luar sana itu nggak nyampe mikirnya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa harus mati? Ya supaya untuk melakukan penumpahan darah, hidup dulu disembelih. Bahasa kiasan ya. Kenyataannya kan ditikam lambungnya. Lalu terjadi pencurahan darah. That it very clear ya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab menjadi mudah sekali menjawab tentang kebenaran Alkitabiah. Itu tadi ya, bagaimana cara Yesus mengalahkan racun maut. That it, haleluya, amin.